Ketapang kepada Bapak Tulus Lembaga dipersilakan. Oke, terima kasih kepada MC. Jadi kami perkenalkan MC kami ini teman-teman kita yang magang ya, yang dari sarjana. Jadi mungkin di tempat Bapak Ibu yang masih membutuhkan apa tuh, teman-teman magang itu kan bisa usuli ya. Jadi kami tawarin dari Kemenaker. Jadi KPP Ketapang itu dapat 3. Mungkin di tempat Bapak Ibu ini kan ada batch 3 ya. Ini juga ditawarkan ke tempat Bapak Ibu dalam rangka meningkatkan pengetahuan mereka. Jadi silakan diambil gitu ya, supaya program pemerintah untuk 100.000 orang magang sarjana itu bisa terpenuhi. Nah, mungkin tidak ada penawaran yang bisa dimaksimalkan di tempat Bapak Ibu, gitu aja ya. Jadi terima kasih kepada MC untuk acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan, untuk pertemuan kita dari pagi nanti sampai siang hari ini, kita memang sengaja mengundang Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan tugas Bapak Ibu yang mungkin sudah dimulai 1 Januari tahun 2025 dengan dinamika ya, mungkin perubahan-perubahan yang terjadi yang kita hadapi di tahun 2025, mulai dari efisiensi ya. Mungkin kita terkaget-kaget dengan efisiensi di awal tahun, kemudian ada lagi penyaluran di pertengahan, kemudian sampai akhir, sampai sekarang mungkin di tempat Bapak Ibu masih ada revisi ya, revisi terkait dengan penyerapan. Nah ini kemudian juga yang terakhir ada mekanisme penyaluran ataupun penampungan akhir tahun terpantau. Nah, mungkin ini ada beberapa di tempat Bapak Ibu, ada kegiatan-kegiatan yang belum selesai sampai tanggal 31 Desember. Nah, mudah-mudahan di tempat Bapak Ibu nggak usah pakai erpata gitu kan, itu kan hanya salah satu cara. Tapi kalau memang ada kegiatan yang nggak selesai, bisa dilakukan erpata, itu yang nanti akan disampaikan oleh seksi PDMS. Kemudian yang kedua terkait pelaporan. Nah, mungkin ya Bapak Ibu juga sekarang sudah harus mempersiapkan penyusunan laporan keuangan tahun 2025 dengan juga berbagai dinamika yang terjadi ya. Ada perubahan kementerian, ada penambahan unit gitu kan. Kemudian contohnya kemarin ada yang likuidasi ya, satuan kerjanya, ataupun ada yang bertambah. Nah, ini juga nanti perlu kerjasama dari tempat Bapak Ibu, khususnya yang ada perubahan kementerian atau lembaganya. Contohnya ada imigrasi imigrasi kemarin, kemudian ada lapas, kemudian ada juga politeknik ya, politeknik. Nah itu kan perubahan-perubahan itu harus disesuaikan. Mudah-mudahan tidak, kemarin sampai terakhir dari 4 di Ketapang masih ada 1 ya Bu ya, 1 satuan kerja yang belum selesai sampai sekarang dibuat laporan keuangannya karena ada perubahan. Nah itu yang kedua Bapak Ibu. Nah yang ketiga terkait dengan hari anti korupsi ya. Mungkin kita juga semua kemarin sudah menyelenggarakan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Nah ini juga kami dari KPPN Ketapang mengingatkan Bapak Ibu terkait dengan kita semua harus menunjukkan integritas ya, bahwa layanan yang ada di KPPN Ketapang itu tidak ada biaya gitu ya. Jadi kita semua harus menjaga, bukan hanya dari kami tapi juga dari Bapak Ibu. Mungkin juga di tempat Bapak Ibu juga sudah seperti itu. Karena mudah-mudahan untuk korupsi, walaupun kita mungkin banyak mendengar ya info-info, mudah-mudahan di tempat kita tidak ada yang terjadi penyelewengan lah. Tapi kami meyakinkan dari KPPN Ketapang
bahwa penyelenggaraan Hari Anti Korupsi bukan hanya seremonial, tapi kami meyakini bahwa semua pelayanan di KPP Ketapang tidak ada biaya. Tapi kalau memang masih ada, silakan dilaporkan ya, dilaporkan biaya apa. Tapi kalau Bapak Ibu ada perjalanan dinas dari Kayong ke sini, ya memang harus ada biayanya gitu ya. Jadi misalkan dari Kendawangan, dari yang jauh-jauh, nah itu biaya tapi dibebankan di banyak Bapak Ibu. Nah mungkin itu beberapa hal yang tadi kami juga sudah mengikuti simulasi Cortex ya, dan juga dari Kemenq 1 sangat berharap Bapak Ibu supaya melakukan aktivasi ya, aktivasi Cortex-nya, karena kita nanti tanggal 1 Januari itu sudah menggunakan Cortex. Nah mungkin kalau Bapak Ibu tadi sih sarannya dari Dirjen Pajak, kalau memang Bapak Ibu itu membutuhkan bimbingan, nah silakan bisa menghubungi KPP-nya. Jadi nanti satu kantor itu dibimbing supaya bisa menyusun SPT tahun 2025. Nah kemarin kan kita membacakan aktivasi itu kan seharusnya terakhir tanggal 31 Desember 2025. Nah mungkin di tempat Bapak Ibu masih banyak yang belum aktivasi. Nah, nanti silakan koordinasi ada kemana di sini ya. Nah nanti ataupun lewat Zoom bisa ya. Kami dari kemarin sudah mencoba, nah khusus untuk pegawai kayak di Kementerian Keuangan sudah selesai aktivasi. Nah mungkin nanti yang masalah tinggal nyusunnya itu ya. Tapi sudah ada simulasinya, nggak terlalu susah ya. Jadi itu yang beberapa hal yang kami ingatkan Bapak Ibu. Nah untuk 2026, nah mungkin masih sampai sekarang ya, untuk 2026 walaupun Bapak Ibu juga sudah harus menyampaikan SPM gaji ya. Kemarin itu kan sudah diperpanjang. Nah untuk SPM gaji itu paling lambat tanggal 12 Desember ya. 12 Desember SPM-nya sudah harus masuk di kami untuk gaji 2026. Jangan sampai nanti teman-teman Bapak Ibu pas tahun baru nggak gajian gitu ya. Jadi kami tunggu sampai tanggal 12, kemarin awalnya sampai tanggal 8 diperpanjang. Nah mudah-mudahan semua yang hadir di sini ataupun satuan kerjanya yang gajinya masih dibayar lewat DIPA atau lewat Satker Bapak Ibu sudah mengajukan SPM-nya ya. Nah khusus kemarin Kemenag, Kementerian Agama kayaknya ada simulasi lagi, ada perubahan ya. Nanti untuk Kemenag itu gajinya akan dibayar per kanwil. Nah itu kalau nggak salah diberikan waktu sampai tanggal 22 Desember ya untuk menyampaikan SPM-nya, karena masih SKPP-nya harus digabung dulu. Nah yang lain kami harapkan sudah menyampaikan, walaupun sampai sekarang untuk DIPA-nya belum ada penyerahan ya. Mungkin juga karena ada musibah di Sumatera, sampai sekarang untuk Bapak Presiden belum menyerahkan DIPA ke kementerian lembaga. Tapi kan secara tidak resmi kan DIPA-nya kan sudah ada di tempat Bapak Ibu kan, RKKM-nya contohnya sudah bisa buat SPM gaji gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti 1 Januari 2026 gajinya juga bisa disalurkan, karena pembayaran gaji kalau nggak salah itu setiap tanggal 1 yang sudah SPM-nya kami terima ya. Jadi kalau di tempat Bapak Ibu belum menyerahkan SPM, ya nggak gajian tanggal 1. Nanti gajiannya bisa mundur ke tanggal 2 atau ke tanggal 3 sampai nanti Bapak Ibu menyerahkan ataupun menyampaikan SPM gajinya gitu ya. Nah mudah-mudahan pertemuan hari ini, walaupun mungkin ini di tengah kesibukan Bapak Ibu ya, saya tahu kesibukannya menyelesaikan pekerjaan atau kesibukannya sudah mempersiapkan liburan gitu ya, liburan Natal dan Tahun Baru, sebentar sudah dikasih cutinya. Cuma kalau di Kementerian Keuangan kayaknya kalau akhir tahun itu nggak ada cuti gitu ya. Jadi tetap, karena memang krusialnya untuk pelaksanaan anggaran itu di akhir-akhir tahun. Mungkin juga teman-teman dari BC, dari pajak, nah itu kan target-targetnya harus diselesaikan di akhir tahun ini. Jadi
kami tidak ada cuti, jadi pelayanan di KPPN masih tetap berlanjut sampai batas yang sudah ada di PMK terkait langkah-langkah atau di Perdirjen langkah-langkah akhir tahun anggaran. Jadi Bapak Ibu silakan dimanfaatkan itu, tanggal-tanggalnya silakan diikuti ya, yang sudah jelas-jelas itu. Karena kalau Bapak Ibu tidak mengikuti tanggal-tanggal tersebut, Bapak Ibu akan mengalami kesulitan. Contohnya harus mempunyai ataupun memperoleh dispensasi dari Kanwil. Nah itu kan berarti kan harus ke Kanwil lagi, baru nanti ada dispensasinya, baru Bapak Ibu bisa mengajukan SPM-nya ke KPPN. Nah kalau lewat lagi dari Kanwil, Bapak Ibu harus mengusulkan dispensasinya melalui eselon 1 Bapak Ibu. Jadi kan panjang lagi, nggak bisa langsung Bapak minta dispen ke kantor pusat. Nanti harus dari eselon 1-nya dikumpulkan dulu dari eselon 1-nya, baru minta ke Direktorat PA gitu ya. Jadi kami mengharapkan tanggal-tanggal yang juga sudah diingatkan Pak Ardi, Pak Danang di grup ya, mohon itu diperhatikan gitu. Kalau bisa 1 hari sebelum tanggal itu, kalau memang ada kendala, silakan koordinasi dengan KPPN, ada Pak Ardi, ada Pak Danang, ada Salsa gitu ya, supaya kita nggak ada masalah lah istilahnya. Kemudian untuk penyerapan juga kami harapkan bisa dimaksimalkan ya, TUP yang Bapak Ibu minta kemarin itu kalau bisa dimaksimalkan penggunaannya. Jadi kalau bisa nggak usah di store gitu kalau dari kami. Karena nanti kalau Bapak Ibu store TUP-nya akan mempengaruhi indikator kinerja pelaksanaan anggaran di tempat Bapak Ibu. Jadi kalau memang sudah direncanakan ya dilaksanakan gitu ya. Jadi supaya nanti IPA-nya juga di tempat kami juga, kinerja kami juga bisa bagus gitu. Jadi ini kita semua harus sinergi, nggak bisa hanya kami, tapi Bapak Ibu juga. Jadi TUP yang sudah diminta ya segalakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ya, jangan sampai ada penyelewengan. Nah mungkin itu yang beberapa hal yang perlu kami ingatkan. Untuk Bapak Ibu semua, semoga sampai akhir tahun anggaran tidak ada lagi masalah. Kemudian untuk 2026 untuk dinamika mudah-mudahan tidak ada yang berubah ya. Walaupun kemarin kayaknya nanti katanya ada lagi efisiensi ya, efisiensi khususnya untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Cuma mungkin nggak sedrastis dulu gitu loh. Sedrastis dulu itu kan langsung dipotong hampir 300 T gitu kan. Nah, kalau tahun depan katanya masalah efisiensinya mungkin berkisar 60 T ya. Tapi itu pun nggak tahu apakah dari kementerian, dari anggaran yang sudah ada, atau nanti dari BAB-nya. Nah itu yang perlu kita persiapkan. Kemudian satu lagi, mungkin saya tidak lupa, sampai kemarin sih data di kami terkait dengan sertifikasi ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong disampaikan kepada pimpinannya bahwa sertifikasi itu sudah harus berlaku 1 Januari 2026. Jadi kalau Bapak Ibu atau pimpinan Bapak Ibu mau merubah pengelola keuangannya untuk 2026, mohon yang diangkat itu adalah yang punya sertifikat ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mengajukan ke kami yang nggak punya sertifikat akan kami tolak gitu. Karena 1 Januari sudah harus punya sertifikat. Misalkan ada pimpinan baru mau merubah, tolong disampaikan bahwa aturannya harus punya sertifikat. Jadi kalau nanti mau merubah, karena memang itu ada kewenangan di kuasa pengguna anggaran, sertifikasi dulu gitu ya. Misalkan dia mau merubah PPSP-nya, kalau ditentukan bendaharanya, kemudian PPK-nya. Nah, nanti kalau tiba-tiba mau dirubah tanpa sertifikat akan kami tolak gitu. Sehingga nanti di tempat Bapak Ibu tidak ada PPK, nanti PPK-nya dirangkap oleh KPA, gitu juga dengan PPSPM. Nah kalau PPSPM-nya nggak punya sertifikat akan kami tolak sehingga nanti dirangkap oleh KPA-nya. Nah bendaharanya nggak punya sertifikat, Bapak Ibu tidak bisa mengusulkan uang persediaan gitu ya. Jadi sekarang sampai data kemarin sih hampir semua ya, Pak Ardi ya,
hampir semua, ada beberapa tapi sudah mengusulkan. Mudah-mudahan yang belum sertifikasi nanti akan ada refreshment nasional sehingga mereka diikutkan untuk memperoleh sertifikat. Jadi itulah pesan kami kepada Bapak Ibu, nanti mohon disampaikan kepada pimpinan yang sudah punya sertifikat sekarang supaya tidak diganti-ganti dulu gitu ya. Supaya tidak diganti. Kalaupun nanti ada usulan, nanti diusulkan di bulan Januari supaya dapat sertifikasi dulu, baru nanti dirubah pengelola keuangannya pada saat tahun anggaran sudah berjalan ya. Jadi kadang-kadang ada mungkin pimpinan yang baru mau merubah gitu ya. Fungsi sertifikasi itu kan di sana supaya pimpinan juga paham bahwa yang punya sertifikat diharapkan sudah memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai mana dia ditunjuk di jabatan yang tersebut, misalkan bendahara, PPK, PPSPM. Kalau KPA otomatis ya, siapapun yang menjadi pimpinan unitnya itulah yang menjadi kuasa pengguna anggarannya. Jadi itu kami titip kepada Bapak Ibu demi kelancaran tahun anggaran 2026 khusus untuk pengelola keuangan, mohon diperhatikan yang punya sertifikat. Jadi kalaupun nanti ada pergantian, nah setelah jalan gitu ya, atau setelah yang mau diusulkan itu punya sertifikat. Kami juga nggak melarang kalau misalkan di tempat Bapak Ibu, misalkan bendahara ada yang sudah punya sertifikat 2, mau diganti ya silahkan gitu. Tapi jangan sampai yang diusulkan yang nggak punya sertifikat ya. Jadi supaya nanti Bapak Ibu juga tidak ada kendala pada saat mengajukan pelaksanaan anggarannya di tahun 2026. Mungkin itu beberapa hal yang perlu kami ingatkan. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan tepukan yang meriah. Terima kasih Pak Bulus atas sambutannya. Kami akan sangat senang jika Bapak dapat bersama kami hingga akhir kegiatan ini. Namun jika memiliki kegiatan lain, kami persilakan untuk melanjutkan aktivitas. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu Bapak Ibu, marilah kita memasuki ke acara yang pertama, yaitu pemaparan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kementerian Lembaga oleh Ibu Veronica Kemala selaku Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal. Kepada Ibu Veronica dipersilakan. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala APP Pak Bulus, Bapak Ibu yang saya banggakan, izin saya dibuka. Baik, nah kalau gitu saya bisa lihat semua. Ya, Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah hari ini cuacanya cerah. Kemarin saya sudah agak-agak khawatir takutnya hujan badai kembali gitu ya. Nah mudah-mudahan ke depan cuaca tetap cerah, secerah hati kita semua menghadapi akhir tahun anggaran. Nah hari ini mungkin di faktor Bapak Ibu yang masih hektik, masih penuh dengan pekerjaan itu adalah bagian pelaksanaan anggaran bendahara, PPK, PPSPM. Nah kita yang bagian pelaporan keuangan nanti kerjanya belakangan. Ya, sebelum saya masuk ke materi penyusunan laporan keuangan, saya akan mengingatkan kembali untuk penyelesaian LPJ November paling lambat tanggal berapa? Tanggal 10. Dan alhamdulillah hari ini masih ada 4 sektor yang belum menyampaikan. Tolong segera disampaikan ke bendaharanya, nanti kalau yang bendaharanya nggak datang, tolong diingatkan untuk menyampaikan LPJ bendahara, baik bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan, kewajibannya sama. Kemudian untuk pelaporan keuangan bulan November, tetap Bapak Ibu harus selesaikan penyelesaian to-do list, rekonsiliasi dan tutup periode maksimal tanggal 15 Desember. Ya, tolong sebelum tanggal 15 sudah diselesaikan di aplikasi saktinya tutup periode
152359. Nah, tanggal 16.00 itu otomatis akan terbit sanksi pengenaan atas kelalaian Bapak Ibu menyampaikan laporan keuangannya. Nah, untuk upload surat pengantar laporan keuangannya, tolong diupload di aplikasi Monsakti paling lambat tanggal 19 Desember. Ya, untuk LK November. Nah, untuk LK Desember disampaikan nanti maksimal tanggal 23 Januari. Untuk LK tahunan unauditednya. Ya. Nah, dalam rangka persiapan penyelesaian LK unauditednya, nanti di akhir tahun pastikan Bapak Ibu di posisi tanggal 31 Desember kas di bendahara pengeluaran sudah nol. Ya. Sebelum Bapak Ibu melakukan setoran UP, ya, silakan ke Ardi atau ke saya pun boleh untuk ngecek sisa kas di bendahara pengeluarannya berapa yang tidak bisa terserap, yang harus disetor. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Bahkan sampai ke rupiah di belakangnya. Misalnya sisanya 17 rupiah, ya setor 17 rupiah. Jangan nanti karena nggak ada uang kecil setornya 100 gitu. Posisinya nanti di neraca akan minus. Ya, pastikan kas di bendahara pengeluaran itu nol. Kemudian pastikan kembali buku pembantu di LPD semua saldo sudah nol. Tidak ada saldo di buku pembantu pajak. Seluruh kewajiban penyetoran pajak Bapak Ibu sudah disetor. Kemudian saldo buku pembantu uang persediaan itu pun sudah nol. Ya, seluruhnya sudah nol di LPD posisi 31 Desember 2025. Nah, kita sekarang masuk ke materi penyusunan laporan keuangan. Hari ini judulnya refreshment. Jadi saya anggap kita semua Bapak Ibu sudah paham. Kita mengingatkan kembali apa itu laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangan tahunan itu merupakan Bapak Ibu sebenarnya sudah bisa membayangkan gitu, karena itu merupakan lanjutan dari laporan keuangan yang triwulan 3. Isinya hampir sama nanti. Ya. Nah, dasar hukum penyusunan laporan keuangan kita masih pakai PMK 232 tahun 2022. Ya. Di pasal 10 ayat 9 itu menjelaskan dalam hal diperlukan Dirjen Pajak, Dirjen Perbendaharaan dapat menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai periode penyampaian laporan keuangan. Kemudian komponen jenis laporan keuangannya apa saja itu juga sudah diatur di PMK 232 tahun 2022. Next. Nah, untuk ketentuan umum laporan keuangan tahun 2025, yang pertama LK laporan keuangan disusun secara berjenjang. Mulai dari Bapak Ibu unit akuntansi kuasa pengguna anggaran UAPA berjenjang disampaikan ke tingkat di atasnya UAP AW wilayah, dari wilayah eselon 1, dari eselon 1 baru ke kementerian, ya. Nah, untuk penyampaian ke KPPN Bapak Ibu cukup upload pengantar LK-nya di Monsakti dan soft copy laporan keuangannya dikirimkan melalui email KPPN. Untuk LK bulan lalu ini masih ada yang belum menyampaikan, yang triwulan 3 ada yang belum menyampaikan soft copy-nya di email. Saya selalu pantau di Monsakti untuk upload pengantarnya, tapi untuk soft copy-nya jangan lupa tetap dikirim ke KPPN, ya. Nah, kemudian transaksi sampai dengan 31 Desember 2025 itu sudah di-input semua. Pastikan Bapak Ibu pada saat mau tutup buku permanen yang periode Desember itu seluruh transaksi sampai dengan 31 Desember 2025 telah di-input seluruhnya. Kemudian kewajiban kudulis, pendetailan aset, kemudian persediaan, semua penyelesaian to-do list harus sudah diselesaikan, ya, baik to-do list yang bulanan, triwulanan, semester maupun tahunan, ya. Dan pastikan Bapak Ibu lakukan verifikasi secara berjenjang. Dilakukan nggak ya?
periodenya berurut, ya. Pastikan yang harus Bapak Ibu laksanakan, pertama selesaikan dulu to-do list-nya. To-do list-nya sudah bersih. Lihatnya di mana kalau to-do list-nya sudah bersih? Lihat biasanya kalau to-do list sudah tidak ada, itu di aplikasi Sakti maupun non-Sakti itu akan kelihatan. Tidak ada to-do list yang harus diselesaikan. Kalau sudah bersih, baru Bapak Ibu lakukan tutup buku. Tutup bukunya itu pun harus berurut. Tutup buku persediaan dulu, baru aset, baru kemudian GLP. Jangan langsung GLP karena nanti kalau persediaan ada yang belum diinput, Bapak Ibu nggak akan bisa buka lagi. Ya, tutup bukunya lakukan secara berurut, mulai dari persediaan, aset, lanjut ke GLP. Ya, setelah Bapak Ibu tutup buku, otomatis nanti SHM-nya akan terbit. Ya, next. Nah, ini to-do list yang harus Bapak Ibu selesaikan. Ada to-do list bulanan, ada tribulanan, semester 1, tahunan, gitu ya. Nah, untuk to-do list bulanan itu yang pertama adalah pendetailan persediaan. Pastikan persediaannya sudah didetailkan semuanya. Ya. Kemudian aset. Aset Bapak Ibu kalau ada belanja modal, aset pastikan asetnya juga sudah didetailkan. Ya. Kemudian setelah didetailkan oleh operator, lakukan approval. Di-approve oleh kalau aset itu siapa approvalnya? PPK. Ya. Jadi aset maupun persediaan setelah didetailkan oleh operator, di-approve, disetujui oleh PPK. Ya. Kalau misalnya belum disetujui, tulisnya dia masih nongol. Ya. Jadi tolong dituntaskan sampai persetujuan. Ya. Kemudian kalau untuk to-do list yang tribulanan, itu biasanya kalau ada EKTM, ada transfer keluar, transfer masuk. Biasanya ini nanti hubungannya dengan eselon 1 atau antar satker, gitu ya. Itu tolong diselesaikan. Kemudian ada pengembalian belanja yang melebihi realisasi belanja Pagumina. Ya. Nah, untuk semesteran, to-do list-nya pengisian hutang dan penyusutan aset. Nah, untuk tahunan itu pastikan rincian DAST ganti itu sudah tidak ada. Kemudian rincian SPP juga sudah bersih. Kemudian hibah, rincian saldo hibah yang belum disahkan itu harus sudah bersih. Ya. Next. Lanjut. Nah, ini adalah komponen laporan keuangan, semua Bapak Ibu sudah tahu, dan untuk laporan semua dihasilkan oleh aplikasi, kecuali catatan atas laporan keuangan yang masih kita buat manual. Ya, kalau untuk neraca, LRA, LO, LPE itu semua sudah dihasilkan oleh aplikasi. Nah, untuk di caleg komparasinya, komparasinya seluruhnya kecuali neraca. Ya, kalau untuk bulanan, misalnya untuk bulan November, laporan keuangannya perbandingannya November 2025 dengan November 2024. LRA pun seperti itu, kecuali neraca. Kalau neraca perbandingannya dengan audited tahun sebelumnya, ya, dengan posisi neraca audited tahun sebelumnya. Ya, next. Nah, ini untuk